Puji nama Tuhan, selamat berjumpa kembali di dalam program Pastor Talk. Tema yang saya bawakan hari ini adalah apa kata Alkitab tentang hubungan seksual. Ya, apa sebenarnya penjelasan Alkitab tentang hubungan seksual itu sendiri. Kita mau lihat dulu di dalam Matius 19 pada ayat yang kelima. Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Teks ayat Matius 19 pada ayat yang kelima mengatakan bahwa seorang laki-laki dan perempuan menjadi satu daging. Apa artinya? Tindakan hubungan seksual antara seorang laki-laki dan seorang perempuan itu akan menghasilkan relasi atau keterikatan dalam satu daging. Mohon dicatat di sini. Entah mereka itu bersatu dalam pernikahan yang sudah sah diresmikan di bawah tangan Tuhan, maupun mereka tidak di dalam pernikahan. Tetapi harap diingat dan harap dipahami bahwa tindakan fisik tersebut tetap menyatukan mereka sebagai satu daging. Inilah sebabnya mengapa hubungan seksual di luar pernikahan, yaitu baik perzinahan, yaitu suami istri yang sudah menikah tapi melakukan dengan orang lain di luar pasangannya, maupun hubungan seksual pranikah mereka yang belum resmi menikah tapi sudah melakukannya, itu dampaknya sangat merusak. Akibatnya, entah mereka itu jadi ketahuan malu atau mengalami proses hukum, bisa juga itu menjadi hamil di luar rencana, atau mungkin tampaknya tidak melukai siapapun, padahal mereka sesungguhnya sedang merusak diri mereka sendiri. Nah, mohon dipahami, ada suatu ikatan yang terbentuk melalui hubungan seksual yang membuat seseorang menjadi satu dengan pasangannya. Tidak ada yang namanya sekedar, banyak orang bilang begini, itu kan cuma malam bersenang-senang aja, atau one night stand lah gitu. And then lalu selesai begitu aja. Itu gak ada, saudara. Itu adalah cerita di tayangan movie yang disertai dengan berbagai drama yang tampaknya berkesan. Itu adalah fantasi dan cerita aslinya tidaklah seindah itu. Pahami benar-benar itu adalah sekedar hiasan di dalam sebuah film, padahal tidak seperti itu kenyataannya. Kalau kita melihat, saudara, banyak dosa lain di dalam Alkitab seperti mabuk, kekerasan anak, kebencian, dan 1000 macam kesalahan lain. Itu tidak disebutkan Alkitab sebagai alasan dari perceraian. Tetapi Alkitab menulis perzinahan adalah alasan daripada perceraian. Nah, itu menunjukkan bahwa ada sesuatu yang very powerful atau sangat kuat terjadi dalam tindakan hubungan fisik ini. Dan menjelaskan mengapa iblis begitu mengeksploitasi hubungan seksual ini. Nah, saudara, menjadi satu daging dengan seseorang dalam hubungan seksual itu bukanlah pernikahan, saudara. Jangan pernah berpikir bahwa ketika seorang sudah hubungan seksual berarti sudah menikah. Belum. Pernikahan memang mencakup hubungan seksual. Jangan dibalik. Jadi dua hal nih berbeda. Hubungan seksual dengan pernikahan itu sendiri-sendiri. Pernikahan ya di dalamnya ada hubungan seksual, tapi sudah sah, sudah resmi. Tetapi ingat baik, pernikahan lebih dari sekedar hubungan fisik. Pernikahan lebih dari sekedar hubungan fisik. Hal ini terlihat jelas di dalam pengakuan seorang perempuan Samaria di dalam Yohanes 4 ayat 17-18 dikatakan, kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Nah, ketika Yesus berkata kepada perempuan Samaria bahwa ia sudah memiliki 5 suami, dan orang yang sekarang hidup bersamanya bukanlah suaminya, jelas bahwa perempuan Samaria itu berhubungan seksual dengan pria yang tinggal bersamanya, tetapi itu tidak membuatnya menjadi suaminya atau tidak ada di dalam pernikahan. Nah, pernikahan melibatkan lebih dari sekedar hubungan fisik. Pernikahan adalah perjanjian atau komitmen antara laki-laki dan perempuan yang sesuai dengan melekat satu sama lain sebagaimana yang Yesus katakan. Laki-laki dan perempuan yang telah menjadi satu daging itu akan berbagi jiwa, akan berbagi perasaan, akan ada keterikatan di antara mereka berdua. Nah, laki-laki dengan perempuan yang sudah menjadi satu daging ini gaya berpikir,
dan karakter mereka itu jadi saling mengikat. Ada hasrat yang bergerak dan terdorong yang saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Jadi, sekali lagi saya ulangi, tidak ada yang namanya one night stand. Itu adalah tindakan yang hanya dapat dilakukan di dalam pernikahan yang penuh dengan penghormatan. Sebaliknya, kalau seseorang melakukan hubungan seksual ini di luar pernikahan atau tidak di dalam ranah yang benar sesuai firman Tuhan, yang terjadi adalah berarti hubungan tersebut tidak didasarkan oleh penghormatan. Maka ketika mereka menjalani hubungan tersebut, tidak ada penghormatan satu dengan yang lainnya. Yang ada adalah kekerasan. Lihat saja mereka-mereka yang sudah melakukan hubungan seksual sebelum pernikahan, atau mereka yang gonta-ganti dan lain sebagainya. Cara mereka memperlakukan pasangan mereka pastinya dengan kata-kata yang kasar. Atau mungkin ada kekerasan fisik, bukan hanya kekerasan verbal. Saya pernah berjumpa dengan, atau bukan berjumpa, tapi ada konseling, seseorang datang dalam telepon mengatakan bahwa dia dengan pasangannya seringkali ribut. Pasangannya memukul dia, ini seorang wanita yang cerita. Pasangannya menampar dia, pasangannya memukul dia. Saya bertanya, apakah kalian sudah menikah? Dan dia bilang, dia belum menikah. Dari situ saya sudah dapat petunjuk bahwa seorang wanita masih berpacaran bisa dipukul oleh seorang laki-laki, bisa dilakukan bisa menerima kekerasan secara fisik. Berarti hubungan mereka bukan hubungan yang biasa-biasa seperti pacaran biasa saja, tapi hubungan mereka pastinya sudah terlanjur jauh dan masuk di dalam yang namanya hubungan seksual. Itu yang membuat akhirnya terjadinya kekerasan secara fisik, karena hubungan tersebut yang mereka jalani tidak didasarkan di dalam pernikahan yang penuh dengan penghormatan. Sehingga yang terjadi adalah kekerasan secara fisik, bisa jadi kekerasan secara verbal, dan bisa terjadi kekerasan-kekerasan yang lebih eskalasinya bisa lebih besar lagi. Jadi pahami baik-baik, efek buruknya akan sangat luar biasa. Itu sebabnya kenapa setan mengeksploitasi akan hal ini, agar Anda tidak berjalan di dalam koridor yang benar, agar seseorang tidak berjalan di dalam jalur berkatnya Tuhan. Hari ini kita perlu mengerti kebenaran ini. Kalau hidup seseorang seringkali kacau, hidup seseorang seringkali tidak berjalan dengan benar, coba cek, jangan-jangan orang tersebut telah terlalu jauh jatuh dalam hal yang kita bahas di hari ini. Nah saudara, kalau saya kasih ilustrasi ya, kalau Anda menutup karton dengan lakban, lalu kemudian berusaha untuk melepaskan lakban itu kembali dari karton tersebut, maka lakban itu akan membawa partikel-partikel kertas karton yang sebelumnya. Lalu lakban yang sama yang membawa partikel kertas tadi mau coba direkatkan lagi pada karton yang lain, maka lakban tersebut akan menempel di karton yang baru dengan membawa partikel-partikel dari karton yang sebelumnya. Ini memberi petunjuk bahwa seperti itulah jadinya seseorang yang suka berganti-ganti hubungan seksual. Ada bekas yang lama masih menempel di dalam dirinya. Dan orang tersebut memiliki potensi kerusakan fisik dan kerusakan psikis. Jadi, pastikan pada saat Anda akan membangun hubungan dengan seseorang, jagalah keinginan Anda dari bujukan hubungan seksual pranikah. Dan pastikan Anda mengetahui latar belakang kehidupan seksual calon pendamping yang akan Anda pilih. Lebih baik teliti atau banyak waktu di awal untuk memeriksa daripada buang waktu memperbaiki yang rusak di dalam pernikahan. Di sini saya terbatas oleh waktu untuk menjelaskan segala sesuatunya tentang ini. Nah, bila mana Anda butuh bimbingan dalam rencana pernikahan, please hubungi kami di nomor official Zion Church. Kami siap membantu Anda agar memberikan petunjuk jalan mana yang harus Anda lakukan, hal-hal apa yang harus Anda buat, dan lain sebagainya. Jangan ragu untuk menghubungi, kami siap untuk memberkati dan membantu Anda. Selamat beraktivitas sepanjang hari ini. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Shalom.